Ia kurang 48 organ. Wu membawanya pulang. Di desa yang hancur karena perang, Wu memungut anggota badan, lalu merebusnya di kuali, dan menambahkan obat rahasia, lalu mencetaknya. Ia menarik tuas dan mengalirinya dengan listrik. Jantung selesai dibuat. Wu merendamnya, dan membuat 48 organ lainnya, lalu memasangnya di tubuh bayi itu. Bayi itu pun lahir baru, dan dinamai Bai Kuiwan. Karena Bai Kuiwan adalah bayi mistis, ia sering diganggu siluman. Ayah angkatnya memberinya belati ajaib, dan menancapkannya di lengannya. Sejak itu Bai Kuiwan setiap hari berlatih kungfu. Meski ia buta dan tuli, tapi ia penuh semangat, yang menutupi kekurangannya. 20 tahun kemudian Bai Kuiwan jadi dewasa. Wu kini sudah saat sekarat, ia memberitahu Bai Kuiwan tentang masa kecilnya. Dulu, seorang jenderal yang ingin menjadi kaisar, bertransaksi dengan iblis, yaitu menyumbangkan 48 organ putranya, kepada 48 iblis. Dia adalah ayah kandung Bai Kuiwan. Jadi, waktu lahir Bai Kuiwan cuma sisa kepala dan badan saja. Jadi ibunya membuangnya di keranjang, dan menghanyutkannya di sungai supaya mati sendiri. Akhirnya, Wu yang sedang memetik obat melihatnya, lalu mengadopsinya. Setelah selesai bicara, Wu meninggal. Setelah menguburkannya, Bai Kuiwan memulai perjalanannya berburu siluman, untuk mencari organ aslinya. Tubuh aslinya memberi petunjuk, tentang keberadaan iblis yang memiliki organnya. Meski sekarang tubuhnya adalah buatan, dan tidak bisa berfungsi normal, tapi bisa tumbuh lagi. Jadi, ia tak terkalahkan meski oleh siluman hebat. Di sebuah penginapan, Bai Kuiwan merasakan kehadiran siluman. Di panggung ada siluman yang menyamar. Penonton berteriak kegirangan. Hanya Bai Kuiwan yang diam saja. Seorang wanita bertopeng keluar, tanpa bersuara. Bai Kuiwan langsung memotong topeng wanita itu. Muncullah sebuah wajah yang mengerikan. Penonton berteriak histeris. Dan siluman pun berubah ke wujud aslinya. Bai Kuiwan tertusuk kaki siluman. Tapi, Bai Kuiwan tidak bisa mati. Ia bangkit lagi. Ia akhirnya berhasil memenggal siluman itu. Tapi, ia juga terjatuh. Saat memberontak, kaki kanannya lepas. Dan muncul kaki baru. Ia bertemu seorang wanita, Dororo. Mereka pergi ke tepi sungai. Muncul siluman bayi raksasa di belakangnya. Mereka kaget dan kabur. Tapi, bayi itu tidak menyerang. Bahkan memanggil-manggil ibunya. Mereka tidak jadi membunuhnya. Bayi raksasa membawa mereka ke reruntuhan kuil. Ternyata, banyak bayi yang dibuang di sana. Karena perang tak berkesudahan, rakyat jadi miskin. Petani sekitar tidak mampu merawat anak, dan memberikannya ke kuil. Roh bayi-bayi berkumpul dan menjadi besar. Lalu mencari orang tuanya yang hilang. Mereka lalu bertemu dengan pedagang. Ia mengundang mereka ke rumahnya. Pedagang memiliki 7 putri kembar. Mereka semua imut dan penurut. Malamnya, mereka berdiskusi daging siapa yang enak. Ternyata, ada yang salah. Tak lama mereka berubah jadi ulat raksasa, dan menyelinap ke kamar Bai Kuiwan. Dororo yang terlelap tidak menyadari bahaya. Untung saja Bai Kuiwan sudah bersiap. Ia loncat dari langit-langit. Siluman ulat kaget. Bai Kuiwan membasminya dalam sekejap. Setelah dipandu siluman bayi, mereka sampai ke ruang rahasia. Di sana banyak telur ulat dan tulang bayi. Di sana juga ada terowongan rahasia, yang mengarah ke reruntuhan kuil. Ternyata, bayi-bayi yang dibuang itu, menjadi makanan ulat. Istri pedagang adalah siluman ngengat, yang juga memakan bayi. Saat siluman ngengat terbang melarikan diri, roh-roh bayi keluar dari bayi raksasa, dan berusaha menahannya. Bai Kuiwan seger lari dan membunuhnya. Sementara, Dororo mengumpulkan penduduk, untuk membakar telur ulat. Saat ini, Bai Kuiwan memuntahkan hatinya. Hari ini, Bai Kuiwan pergi ke kota. Ia kebetulan bertemu pangeran. Pangeran kagum dengan Bai Kuiwan, dan ingin menjadikannya pengawal. Saat ingin mengenalkan Bai Kuiwan pada ayahnya, mereka tak sengaja bertemu ibunya. Saat melihat lambang keluarganya di baju Bai Kuiwan, ditambah dengan wajahnya yang mirip adiknya, ibunya tahu Bai Kuiwan adalah putranya. Saat Bai Kuiwan disentuh ibunya, ia melihat kenangan masa lalunya, dan mengetahui kebenarannya. Bayi ini begitu lahir, tidak punya tangan, kaki, hidung, dan mata. Ia tidak punya organ. Ayah kandungnya mau membunuhnya.
Tapi, ibunya menghalanginya dengan badannya. Demi menyelamatkannya, ibunya menghanyutkannya ke sungai. Dan Bai Kuei-wan diasuh oleh Wu. Bai Kuei-wan tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia sangat benci ayahnya. 20 tahun lalu ayahnya bertransaksi dengan iblis. Dan sekarang ia jadi kaisar. Ia lalu menyatukan seluruh wilayah Asia. Saat kaisar tahu kalau putranya masih hidup, ia tidak menyesal atau bertobat, tapi malah mau menghabisinya. Pangeran takut Bai Kuei-wan akan merebut haknya menjadi kaisar. Pangeran merencanakan pembunuhan. Ibunya menyusul mereka untuk mencegah. Dua bersaudara bertemu lagi. Mereka bertarung sengit. Tapi, saat ibunya sampai semua sudah terlambat. Saat keduanya berduel, Bai Kuei-wan membunuh adiknya sendiri. Kaisar juga ikut menyusul. Ibunya menghalangi kaisar. Jangan bunuh dia karena pangeran sudah mati. Tapi, kaisar yang sudah kesetanan, malah turun dari kuda dan membunuh istrinya. Melihat adik dan ibunya yang mati, hati Bai Kuei-wan seperti tercabik. Sebenarnya ia mau memaafkan ayahnya. Tapi, sekarang ia ingin menghabisi iblis berwujud manusia di depannya. Ayah dan anak ini berkelahi. Kekuatan keduanya seimbang. Bai Kuei-wan melayangkan jurus pamungkas. Ia menang. Saat ayahnya sekarat, ia tetap tidak menyesal. Telah menyumbangkan organ Bai Kuei-wan ke 48 siluman. Bai Kuei-wan berbalik, dan menahan ayahnya di tanah. Tapi, ia tidak membunuhnya. Kalau tidak memaafkannya, apa bedanya ia dengan siluman? Tiba-tiba, pangeran yang sudah mati bangkit. Iblis merasuki pangeran, dan menawarkan perjanjian dengan kaisar. Jiwa pangeran akan ditukar dengan jiwa kaisar. Seperti biasa. Herannya, kaisar setuju dengan syarat siluman. Akhirnya, pangeran bangkit. Iblis lalu mengendalikan badan kaisar. Saat siluman mengira dirinya menang, kaisar memakai segenap kesadarannya, dan menikam jantungnya sendiri. Kali ini, ia membuat keputusan yang tepat. Ia mau siluman mati bersamanya. Bunuh aku, sesuai dengan perintah ayahnya. Bai Kuei-wan melesat, dan menebas ayahnya dengan pedang ajaib. Setelah siluman mati, tubuh Bai Kuei-wan terasa sakit. Kali ini ia menemukan jantungnya. Akhir cerita, pangeran meminta Bai Kuei-wan menjadi kaisar. Tapi, ia menolak, karena masih banyak siluman yang membawa organnya. Hanya dengan mengumpulkan organnya, ia baru bisa hidup, seperti manusia biasa, dan merasakan emosi. Aku kaki minyak, sampai jumpa.